Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Rabi'atul Latifah, yang kedua Sulis binti Mufati, dan yang ketiga Silvia Lailatul Latifah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Materi Pendidikan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Seperti dalam Quran Surat Al-Rum ayat 9 yang artinya, dan tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka atau yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta kemakmurannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Tinjauan dari Quran Surat Al-Rum ayat 9 yaitu, Allah mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan menggunakan pikirannya dengan menyatakan, dan apakah mereka lumpuh atau tak mampu sehingga mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat dengan mata kepala yang mengantar mereka merenungkan bagaimana kesudahan buruk yang diderita dan tidak dapat diletakkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini juga berisi adanya penalaran, pemahaman akal, dan penyemakan serta berita-berita terdahulu. Yang kedua, dalam Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tinjauan atau tafsir Quran Surat Luqman ayat 13 yaitu, pendidikan yang pertama diberikan Luqman kepada anaknya adalah peletakan fondasi dasar ketauhidan, yaitu penanaman keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjauhkan dari perbuatan syirik. Berdasarkan perkataan Ibnu Katsir, jelas menunjukkan bahwa mempersekutukan Allah atau syirik merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, sebab dengan mempersekutukan Allah, dia telah berbuat aniaya yang paling besar terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu Quran Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu aku kembali. Tinjauan Quran Surat Luqman ayat 14 yaitu, setelah menasihat anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman menasihat pula anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran seringkali disebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tua. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan Al-Wahan ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atta Al-Khurasani ialah yang bertambah-tambah, yakni mengasuh dan menyusuinya setelah melahirkan selama 2 tahun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri payah ibu dan penderitaannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya, yang karenanya ia selalu berjaga sepanjang siang dan malamnya. Hal itu tiada lain untuk mengingat anak akan kebaikan ibunya terhadap dia. Selanjutnya tinjauan tafsir Quran Surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tati'huma fasahibhuma fi dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tinjauan tafsir Quran Surat Luqman ayat 15. Dalam ayat ke-15 dari Surat Luqman di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia untuk tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dengan baik, kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib untuk menolaknya. Nilai ini sangat penting untuk diketahui anak. Selain anak mengetahui bahwa dia harus mempunyai akidah yang kuat, dia juga harus mengedepankan kebaikan kepada kedua orang tua selama dalam kebaikan. Selanjutnya, Quran Surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Tinjauan tafsir Quran Surat Luqman ayat 17. Materi pendidikan dalam konsep pendidikan Luqman ayat 17 adalah pendidikan syariat atau aturan-aturan beribadah dan bermuamalah. Quran Surat Luqman memerintahkan kepada anaknya agar menunaikan sholat. Selain perintah sholat, nilai pendidikan selanjutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Luqman ayat ke-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waqsud fi mashyika waghdud min sautik in angkarol aswati la sautul hamir, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tinjauan tafsir Quran Surat Luqman ayat 18. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tinjauan tafsir Quran Surat Luqman ayat 18. Pada ayat 18, Luqman mengajarkan kepada anaknya agar jangan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan berjalan dengan membusungkan dada, dan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan merasa tinggi hati. Materi pendidikan dalam konsep pendidikan Luqman ayat 18 adalah pendidikan akhlak, bagaimana tentang mengajarkan sikap yang baik kepada sesama manusia. Quran Surat Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waqsud fi mashyika waghdud min sautik inna aktsara aswati la sautul hamir, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tinjauan tafsir Quran Surat Luqman ayat 19. Tentang belajar sambil bermain. Belajar dengan diselingi kisah-kisah, ada kalanya cerita dapat menyampaikan pesan lebih baik. Tentang cara berjalan dengan langkah-langkah yang sederhana, yakni tidak terlalu lambat dan juga tidak cepat. Akan tetapi berjalanlah dengan wajar tanpa dibuat-buat dan juga tanpa pamer, menonjolkan sikap rendah hati atau sikap tawadhu. Quran Surat Al-Luqman ayat 19. Ayat ini mengajarkan tentang cara berjalan dengan langkah yang sederhana, tentang cara berbicara, tentang mengurangi tingkat kekerasan suara, dan larangan untuk mengangkat suara jika tidak diperlukan lagi. Alasan ini yaitu melarang bahwa suara yang paling buruk adalah yang paling jelek. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa orang tua dapat memberi pengajaran kepada anaknya untuk bersikap sopan dan santun. Surat Al-Qasas ayat 3 yaitu menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai. Keterkaitan antara kisah Nabi Musa dengan Quran Surat Al-Qasas ayat 3 yaitu terhadap pendidikan di masa global, yaitu tentang penanaman nilai keimanan, tentang larangan untuk berbuat kerusakan, tentang nilai ibadah dalam memilih pasangan hidup, dan menjaga hubungan baik antara sesama manusia dengan Sang Pencipta. Ayat ini juga berisikan materi tentang semangat untuk menuntut ilmu. Quran Surat
Fussilat ayat 53 menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, baik di langit maupun yang di bumi. Tanda kekuasaan Allah ini mencakup seluruh makhluk, baik yang benda hidup maupun mati. Tanda-tanda kekuasaan Allah ini yang akan menjadi bekal dalam menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang akan berguna di masa datang.